Shalom. Saya percaya Bapak Ibu datang dari rumah, meninggalkan tempat tinggal dalam satu tujuan, menjumpa dengan Yesus. Yang setuju bilang amin. Saya selalu memotivasi jemaat yang dimana Tuhan percayakan saya melayani. Saya selalu katakan, dasari tindakan Bapak Ibu pergi beribadah, jumpa dengan satu pribadi, itulah Yesus. Ada yang berkata, jangan cari tangan Tuhan, tapi carilah wajahnya. Nah, kalau wajah identik dengan pribadi Tuhan itu secara utuh. Tapi kalau tangan itu cari berkat. Jadi ada orang ke gereja, dia ke gereja karena dia sakit, cari sembuhnya. Ada yang lagi belum beruntung usahanya, dia pergi supaya beruntung. Tidak salah kedengarannya. Tapi kalau tujuan utama kita ada di situ, disitulah letaknya kesalahan. Carilah dia yang empunya semua. Bisa bilang amin? Oke, makanya ada kadang-kadang ada pengumuman, ya HP di silent atau dimatikan. Ya, kalau matikan itu rohani sekali, kalau silent agak setengah rohaninya, begitu ya. Iya, kadang-kadang kita sudah berpikir nanti sudah janjian, pas dia hubungin di saat ibadah, kalau saya matikan bagaimana? Sudah gak usah takut, kalau Tuhan kita utamakan, Tuhan pasti utamakan kita. Yang namanya berkat gak lari kemana-mana. Yang setuju bilang amin. Baik, saya mau nyanyi dulu. Tadi saya didatangi oleh putra mahkota, bertanya mau nyanyi, saya bilang oke. Saya ditanya nyanyi atau khotbah, saya lebih pilih nyanyi. Di Tiberias, Jakarta, Tuhan percayakan saya 11 tahun ya. 1 bulan 2 kali saya ke sana. Nah, dalam sekali hari Minggu begini, 1 hari Minggu, 7 kali saya khotbah. Mulai jam 7 sampai jam 8 malam awal mulainya ibadah itu. Jadi 7 kali. Pertama sampai ke 6 saya tidak menyanyi karena saya dikejar waktu. Dari Kelapa Gading ke Sudirman, dari Sudirman pergi mana ya, ada RCTI, balik lagi ke Kelapa Gading, pokoknya 7 kali sehari. Nah, kalau sudah ke waktu yang ke-7, nah di situ saya manfaatkan. Biasanya saya kerjasama dengan pemusik, saya nyanyi dulu ya. Begitu habis nyanyi, saya bilang mari kita buka Alkitab. Yang Batak-Batak, Manado, Ambon, itu yang di Kelapa Gading. Yang Batak bilang lagi. Ya, lagi, kalau kita kan lagi, mereka lagi, coba lagi. Bisa semua itu buktinya. Orang bilang, pace, tambah lagi. Orang tambah lagi. Orang Manado bilang, tambah dong. Oh gitu, udah tambah dong. Jadi saya nyanyi lagi, saya pergi lagi ke musik, saya nyanyi. Selesai saya bilang, mari kita buka, lagi. Baru saya tanya, saya nyanyi atau khotbah? Apa kata orang Batak? Nyanyi aja. Ya mereka pikir kalau khotbah, semua pendeta bisa. Nah kalau nyanyi kan jarang-jarang. Jadi saya pakai, cuman bagaimana supaya saya tidak kehilangan khotbah. Jadi saya nyanyi Tuhan Gembala, saya jelaskan dulu tentang dia sebagai gembala, kriteria gembala yang baik, saya sampaikan dulu baru saya khotbah. Bicara Tuhan kekuatan, saya juga bicara makna bahwa dia memang kekuatan bagi kita, supaya tidak kehilangan firman-Nya. Ya, sebab ada orang-orang yang suka cari-cari kesalahan, bisa saja dilapor. Itu pendeta Herman sudah gak khotbah lagi, bisa-bisa di-out ya. Tapi kalau di sini kan justru maunya saya nyanyi juga, bisa bilang amin? Baik, puji Tuhan. Ya, saya mau lewat pujian ini kita dimotivasi untuk kita mau tetap cinta Tuhan, bilang amin. Nah, kita kan tadi sudah nyanyi panjang. Sekarang dengar saja saya nyanyi. Dalam rangka apa? Halah, cek sombongnya lu. Dia nyanyi aku gak bisa melo apa maksudnya? Apa gak sombong taiki? Tidak, cuman karena saya kadang nyanyi suka nahan-nahan, suka cepat lebih dulu masuk. Jadi kalau saya dengan gaya menyanyi ini, lalu Bapak Ibu ikut dengan yang normal, nanti kita kejar-kejaran. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau datang badai menerpa, ku tetap cinta. Amin. Ku tetap setia. Oh, ku tetap setia. Walau tufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak
Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia sampai selama-lamanya. Ku tetap cinta. Bilang amin. Ku tetap cinta. Amin. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Oh, ku tetap setia. Walau tufan datang menerpa, ku tetap cinta. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Saya yakin dan saya percaya, terima kasih buat teman-teman. Lewat pujian ini, Bapak Ibu juga sudah diberkati. Memang saya yang nyanyi, tapi kuasa pujian itu dia untuk kita semua. Baik, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Waktu saya ada 45 menit. Cuma saya tidak tahu 45 menit itu sudah masuk pujian tadi atau belum itu. Kalau itu dimasukkan pujian, curang. Baik, untung mengikut Yesus. Itu tema khotbah saya, untung mengikut Yesus. Wah, tema ini paling tema yang pasti disukai ya. Tapi jangan coba-coba bilang begini, memikul salib. Itu kalaupun pendeta berkata, katakan amin ya gini, amin. Coba bilang, untung mengikut Yesus, katakan amin. Amin. Nah, semangat, puji Tuhan. Baik, tidak berlama-lama. Yohanes 10, ayat 10 sampai 11. Kepada Tuhan saya bersyukur dan kepada Bapak Gembala serta seluruh staf pelayan.
Saya berterima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Mari kita sama-sama baca, duduk saja enggak apa-apa. Sebetulnya bagian B dari Yohanes pasal 10 ini ayat 10b dulu, baru ayat 11. Tapi enggak apa-apa, kita baca saja supaya lengkapnya ya. Ayat 10 mulai, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Baik, puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam perikop ini ada 21 ayat. Jadi ayat yang kita baca ini dalam satu perikop dan 21 ayat banyaknya. Judul dari perikop ini adalah Gembala yang Baik. Nah, mengenai status Yesus, di mana dia mengatakan akulah gembala yang baik pada ayat yang ke-11. Ini bukan merupakan suatu pernyataan daripada murid-murid ketika itu, ya. Tetapi ini merupakan sebuah pernyataan langsung dari dirinya sendiri. Dia berkata, akulah gembala yang baik. Dan saya percaya kita semua sepakat Yesus gembala yang baik. Atau ada yang protes? Ada satu anak sekolah minggu di tempat kami dulu. Waktu di sekolah ditanya, siapakah gembala yang baik? Ini anak masih kecil SD. Dia tulis, Om Herman Pangalo. Karena kan dia ada di sekolah minggu kita. Ya, gembala yang baik, puji Tuhan ya. Kata orang kalau gembala yang baik itu ada kriterianya di zaman itu. Apa kriterianya? Mampu mencukupi makan minum gembala, domba-domba. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu menciptakan kenyamanan bagi domba. Artinya kehadiran dia di sana membuat domba itu nyaman, tenang. Kalau domba tidak nyaman, tidak tenang, kira-kira begini wajahnya. Tapi kalau kehadiran gembala menciptakan kenyamanan, ketenangan, ketentraman bagi domba, maka domba itu akan saling tidur di atas tubuh yang satu dengan yang lain sambil. Nah, itu. Jadi itu dinyatakan sebagai gembala yang baik. Mampu mencukupi makan minum, menciptakan kenyamanan, ketentraman, ketenangan bagi domba. Lalu rela kehilangan kenyamanan diri demi domba. Bilang amin. Ya, saya yakin gembala di sini juga rela kehilangan kenyamanan. Kalau mau ikut mawes, nang di ngono lo jalan-jalan. Tapi saking ingat KAB yang ada di Tegal Sari. Rela menyangkal diri untuk tidak kemana-mana. Sudah pokoknya saudara bersyukur yang jadi jemaat di sini. Ya, punya gembala begini. Ya saya bilang tadi, aku sih lemu, datang di sini pasti kurus. Kenapa? Salamannya itu loh, pasti ada haleluya. Aku diremas, pak. Tadi saya di situ 90 kilo langsing ini. Setiap saya datang di sini ibadah, mungkin cuma satu kali dulu pernah, itu pun dalam rangka apa? Saya pun diundang, Pak Gembala ada. Saya justru di tempat itu banyak kali tidak ada. Jadi saudara bersyukur ada gembala yang selalu menciptakan kenyamanan, ketentraman, rela kehilangan kenyamanan diri. Dan yang terakhir, nah ini nggak tahu ini, rela mati bagi domba. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Saya mau bilang satu kalimat, saya juga turut mengaminkan. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Bisa bilang amin? Baik, puji Tuhan. Nah, saudara, jadi ini pernyataan yang keluar dari dirinya sendiri. Jadi tidak perlu kita meragukan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Dalam pernyataannya, aku gembala yang baik. Sebetulnya Yesus sedang menyatakan, atau katakan saja apa, saya pakai istilah. Ya, menyatakan eksistensi. Atau katakan saja jati dirinya di hadapan mereka ketika itu. Dia bukan siapa-siapa, bukan dia sesuatu yang tidak punya makna bagi mereka. Secara langsung dia katakan, akulah gembala yang baik. Ya, jadi dia menyatakan keberadaan dia, eksistensinya sebagai Allah ketika itu sebagai apa? Ya. Nah, Yesus menyatakan kepada murid, yang kalau dia menyatakan dia gembala, berarti dia menempatkan murid-murid ketika itu adalah domba-domba. Lalu pertanyaan sekarang, apa alasan sehingga dia berkata, aku gembala yang baik? Di ayat 11, akulah gembala yang baik. Dikatakan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bilang amin. Itu kan baru pernyataan. Belum terjadi.
Apakah terbukti pernyataan bahwa dia gembala yang baik lalu memberikan nyawa? Dalam 1 Yohanes 3 ayat 16a. 1 Yohanes 3 16a berkata begini, saya baca saja. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Bilang amin. Kata telah itu menyatakan sudah. Jadi kalau di yang pertama tadi di sini dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11 baru merupakan sebuah pernyataan. Tapi di ayat 1 Yohanes, bukan Injil Yohanes lagi, 1 Yohanes pasal 3 ayat 16a menyatakan dia telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan kita tahu salah satu dari 7 perkataan Yesus di kayu salib, selain aku haus, ke dalam tanganmu kuserahkan, itu ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi memang betul-betul terjadi. Berbicara mengenai nyawa. Coba angkat tangan di sini yang tidak punya nyawa. Coba. Sebaliknya. Semua kita pasti punya nyawa. Nah, nyawa adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup seseorang. Karena kita lagi bicara Yesus, kita sampaikan saja. Dikatakan menyerahkan nyawanya. Bagi Yesus yang paling berharga secara pribadi manusia ketika itu adalah nyawanya. Dan yang paling berharga itu telah diserahkan untuk kita. Bilang amin lagi. Dia memberikan kepada kita bukan sesuatu yang tidak punya nilai. Justru yang paling bernilai dalam dirinya. Itu yang dia berikan kepada kita. Saudara, menjadi lebih berharga nyawanya itu. Saya katakan dia serahkan nyawa itu berharga bagi kita. Menjadi lebih bernilai dan semakin berharga nyawa itu karena dia memberikan, menyerahkan itu ketika kita manusia dalam posisi yang berdosa. Sekarang pun kita masih berdosa. Tapi saya pernah khotbah, saya lupa di mana. Saya katakan pada waktu Yesus rela menyerahkan nyawanya, pada saat manusia berada pada puncak-puncaknya dosa. Ketika manusia berada pada puncak-puncaknya pelanggaran di hadapan Allah. Ketika manusia berada pada puncak-puncak kerusakan, kebobrokan moral di mata Tuhan. Di waktu itulah sesuatu yang paling berharga dia serahkan kepada kita. Sulit untuk kita pikirkan apa yang Yesus pernah perbuat. Dalam Roma pasal 5 ayat 8 bilang begini, menegaskan apa yang saya katakan. Posisi kita sedang berdosa ketika nyawa dia serahkan. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bilang amin. Tahukah Bapak Ibu akibat dosa bagi kita? Alkitab bilang upah dosa ialah maut. Itu sudah amin. Tapi saya memberitahu juga. Dosa telah membuat kehidupan manusia kehilangan arti. Ya, saya ulang. Dosa membuat manusia kehilangan arti di mata Sang Halik. Sementara kita tahu bahwa dari semua ciptaan Tuhan dari pertama sampai yang ke-6 itu, ciptaan dengan nilai tertinggi itu ada pada manusia. Lalu mungkin ada orang protes. Orang Ambon mungkin Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta bilang manusia paling tinggi dukung harga cipta. Hei, kenapa katong pun Tuhan ciptakan manusia hari terakhir? Justru di situ letaknya. Paling bernilainya manusia itu justru di situ. Tuhan ciptakan dulu yang lain sebagai fasilitas untuk ciptaan yang terakhir. Bilang amin. Bisa bilang amin? Iya. Tuhan sudah buat dulu, baru kita masuk di sana. Coba bayangkan kalau manusia duluan, baru belakangan yang lain. Sementara ciptaan-ciptaan yang lain itu kebutuhannya untuk kita manusia. Lalu ada 3 hal sebetulnya yang membedakan bahwa manusia betul-betul dengan nilai cipta tertinggi di atas segala ciptaan yang lain. Kadang-kala kita udah hitam, pendek, jerawatan, kukulan. Di tengah malam saat PLN mati, mungkin kita menghadap bulan. Tuhan, betapa indah bintang itu. Sementara aku udah hitam, pendek, jerawatan. Thank you.
malaikat datang. Ini kalau lagu dulu, dia tahu yang aku perlu. Amin. Itu Pantekosta dulu Pak. Dia tahu yang aku perlu. Dia puaskan. Yang aku perlu. Karena sudah diberi, aku minum. Lah ya toh. Mau tak pakai iklan Aqua, sementara tulisannya Cheers. Terima kasih. Itu namanya punya kepekaan. Nah, sampai di mana tadi? Ciptaan? Jadi Tuhan ciptakan kita ini memang dalam urutannya terakhir, tapi justru paling tinggi. Nah, saya masuk saja. 3 hal yang membedakan. Di mana letaknya? Yang pertama, tidak ada ciptaan di alam semesta oleh Sang Pencipta Sang Halik yang dicipta dengan tangan. Tidak ada. Cuman yang namanya Pak Yohanes. Amin. Herman. Nah, Mas Joko. Sopomne. Ferdinand KB. Jadi kita ini diciptakan. Makanya saya dalam nada canda saya bilang, sekalipun secara mata lahiriah aku tak melihat ada sebuah tangan yang menggenggam saya. Tapi lewat iman percaya saya kepadanya, saya percaya hari ini pun ada satu tangan yang penuh kuasa dan kasih sedang menggenggam saya. Amen. Saya pun itu sedang terjadi pada saudara. Jadi tidak ada ciptaan yang dicipta dengan tangannya, hanya kita manusia. Tidak ada yang lain-lain, tidak ada. Yang kedua, tidak ada ciptaan yang dicipta khususnya makhluk hidup dengan mengambil rupa dan gambar Allah. Tidak ada, cuman kita. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu seganteng apa, ya toh, Adam ketika itu Tuhan cipta. Atau katakan saya begitulah, seganteng apa sih manusia pertama itu? Tidak usah jauh-jauh, lihat ke depan saja. Nah, kalau menghayal itu Pak gitu, jangan tanggung-tanggung tingkat RT. Menghayal seperti saya. Saya tidak tahu, saudara amin kan saya bilang saya ganteng. Berani bilang tidak, menghina pencipta. Ya kan? Saya selalu bilang ada 3 alasan saya bilang saya ganteng. 1, cermin yang sudah menyatakan bahwa saya ganteng. Itu keyakinan saya. Yang kedua, karena aku iki lanang, tidak mungkin aku bilang aku cantik. Ketiga alasan, kenapa saya bilang saya ganteng? Enggak ono saya ngomong Pak. Jadi aku ngomong dewe, ngono lho Pak. Supaya pencipta itu senang, bisa bilang amin. Jadi jangan ragu-ragu katakan dirimu bagi yang laki-laki ganteng. Yang wanita bilang cantik, puji Tuhan. Jadi tidak ada yang mengambil rupa gambar. Cuman kita manusia, udah 2. Tidak ada ciptaan lain khususnya makhluk hidup. Yang ketiga, tidak ada ciptaan apapun khususnya makhluk hidup. Yang di dalamnya terdapat bagian kehidupan Allah selain manusia. Kapan? Tahu Adam sebelum dihembuskan nafas? Nyene kayaknya. Ketika dihembuskan Tuhan, saya tahu. Gerakan pertama Adam saya tahu. Saya yakin seluruh pendeta di dunia nggak ada yang tahu, termasuk gembala. Cuman saya yang tahu, apa nggak hebat pendeta Herman? Iya. Sampai kata yang digunakan lewat gerakan itu saya tahu. Ini kan belum bernafas. Ketika dihembuskan, gerakan pertama ini. Dalam bahasa Arab disebut mulet. Haleluya. Mulet deh. Awas, ojo sampai mulai sendi eleng mau mulet iki. Kadang kalau saya rasa bagaimana ketika orang bilang gini, loh saya itu loh, ada jemaat di kita sana. Nih Pak Herman saya khotbah 2-3 jam itu aku ndak bosan loh. Tak pikir apa kalimatnya akhir apa diberkati. Apa? Lucu soalnya. Waduh iki. Bahaya di kita hamba Tuhan ini yang punya humor ini di sini. Jangan sampai jemaat pulang hanya bawa lucunya. Makanya saya tidak mau. Ini saya sekarang ini lagi dihubungi oleh satu yayasan. Mereka mau minta saya tampil sebagai stand up comedy. Iya. Cuman saya bilang sama teman saya, ada hamba Tuhan juga tadi bersama saya bilang jangan kalau saya tampil murni jadi stand up comedy udah rubah profesi ini. Kalau saya khotbah lucu, wah itu memang sudah begitu modelnya. Saya selalu berekspresi dari apa yang saya sampaikan. Tapi kalau untuk mau tampil di panggung,
Udah seperti seorang senam komik, kasihan apa pasarannya yang lain. Lawong pelawak terkenal sampai hari ini yang suka ada di gereja-gereja, sudah nggak, saya nggak sebut namanya. Pernah keok sama saya di Manado. Saya khotbah dulu dengan gaya saya, jemaat itu ngene-ngene. Ketawanya itu. Sudah segala macam gaya saya bikin. Ya. Giliran waktunya dia, saya, Regina, artis nyanyinya, nah lawaknya dia. Gitu. Dia waktu cerita, jemaat cuma gini. Sampai orang tanya saya, apa beda you dengan dia? Saya bilang, oh kalau dia 100 cerita, warna suaranya sama. Kalau saya 10 cerita, mungkin 10 warna suara dan 10 adegan. Ekspresi. Nah kalau dia kan hanya suara, sudah nggak usah tanya sama saya, siapa orangnya, saudara pasti sudah punya gambaran. Bersukacita punya Allah yang hidup. Jadi itu yang membuat kita manusia punya nilai. Tapi ketika yang namanya dosa masuk dalam diri kita, dia buat sedemikian rupa sehingga manusia kehilangan nilai, kehilangan arti. Saya terlalu berani bilang, waktu dosa masuk pada diri manusia, seekor cacing masih lebih bernilai. Alasan, serendah-rendahnya nilai cipta seekor cacing, cacing tidak pernah menyayat hati Yesus, hati Allah pencipta. Tidak pernah merobek, menghancurkan hati Allah, tidak pernah. Justru kita manusia yang dicipta dengan nilai tercipta, dengan nilai cipta tertinggi inilah, yang pernah bukan sekedar melukai, menyayat kita yang telah menghancurkan hati Allah. Tapi untungnya Allah kita itu, dia tidak bisa sangkali ciptaan yang satu ini, yang namanya manusia. Kendati pun dia sudah dengan serius dia berkata, adapun pohon di taman ini, semuanya buahnya boleh engkau memakannya. Tapi perihal pohon yang satu itu jangan engkau memakannya. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dia tidak lagi bercanda. Tuhan tidak lagi bergurau ketika dia bilang kalau kau makan mati. Memang mati. Memang tidak mati pada hari itu. Bukan harinya kita ke Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kita bilang, loh dia emang kan gak mati kok. Betul. Tapi surat Petrus bilang 1 harinya Tuhan, 1000 tahunnya kita. Makanya umurnya Adam hanya berapa? 930 tahun. Gak hampir gak selesai. Dia mati di hari itu. Harinya Tuhan itu. Kita gak usah bahas mengenai itu. Jadi kita bersyukur bahwa Yesus datang demi kita manusia yang sudah kehilangan nilai. Bagaimana caranya supaya manusia bisa kembali lagi bersatu dengan halik itu? Satu-satunya cara, nyawa dia harus berikan. Bisa bilang amin? Saya bilang tidak ada perbuatan Allah yang nilainya melebihi keselamatan yang ada pada kita. Kalau sakit, Tuhan sembuhkan dengan penyakit seperti apapun. Dokter spesialis angkat tangan, kuasa Allah bisa bekerja sembuhkan. Itu namanya kuasa Tuhan bekerja. Kita tidak punya uang, tiba-tiba orang berikan saya uang dalam jumlah yang banyak, itu kuasa Tuhan bekerja. Semua bekerja dengan kuasa. Tapi untuk sampai pada kita mendapatkan keselamatan, bukan kuasa yang bekerja, kasih yang dia beri, amin. Kasih itulah yang telah membuat nyawanya dia serahkan untuk kita. Bukan kuasa. Makanya sekalipun kita sudah hilang arti, kehilangan nilai. Tapi akhirnya menjadi berarti, menjadi bernilai kembali. Ketika nyawanya dia serahkan kepada kita. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk kita. Saudara, di manakah letak keuntungannya? Kita mengikuti Yesus. Kan tema kita hari ini, untung mengikuti Yesus. Ada 15 poin. Setiap poin di sini 10 menit. Rasano. Makanya undang aku. Halo Pak Gembala nek undang Pak Herman itu. Keakean ngomong. Ya tolonglah Pak Gembala pertimbangkan nek ngundang DE. Apa cara ngatasinya itu pujian si totok ngono lho. Mariku jarno deh ngomong. Ya jangan juga lah. Kita memuji Tuhan, hati Tuhan disenangkan. Ibaratnya kalau lahan itu digemburkan dulu, baru ditanami. Nah begitu juga lewat pujian hati kita. Yang tadi dari
Luar masuk, ono masalah suami istri, sing wedok ngene. Duduk ono selisih kursi sing kosong biasanya dempet saiki ono kosong. Biasanya gini, Pak sampean handsome loh. Saiki enggak, delok ae enggak kok. Sing lanang enggak mau kalah. Tapi lirik-lirik namanya benci, benar-benar cinta ya. Ngambek-ngambek gini. Kenapa ketawa? Pengalaman. Iya pasti ada pengalaman biasanya. Tapi Tuhan Yesus cinta kita semua, katakan amin. Di mana kalau tanya kita untung ikut Yesus? Yang pertama, Yesus itu Tuhan. Coba bilang Yesus Tuhan. Nah, coba saya baca dulu ya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu menuju pada pribadi Yesus. Firman itu ada pada mulanya, bilang amin. Jadi saya tegaskan saja, kenapa kita untung punya Yesus? Ikut Yesus karena Yesus itu Tuhan. Bukan sesuatu yang dianggap Tuhan. Ada orang menganggap Tuhan sebuah pohon. Ada orang menempatkan batu besar sebagai Tuhan. Ada orang mempercayai satu jenis hewan tertentu sebagai Tuhan. Ada orang menempatkan salah satu ciptaan dari Tuhan kita, matahari. Mereka bilang Tuhan. Mereka menjadikan Tuhan sesuatu yang adalah ciptaan Tuhan kita. Bilang amin. Jadi kita untung, kita punya Tuhan. Kita tidak salah menaruh, melabuhkan iman kita kepada Tuhan yang mana? Ternyata Tuhan kita, Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah yang kita percaya adalah Allah yang mengadakan sesuatu yang semula tidak ada. Bilang amin. Coba bilang, dialah penyebab segala sesuatunya ada. Jadi yang tidak ada dijadikan ada. Bilang amin. Ada satu julukan ya Pak ya. Yehovah Jireh. Apa itu sebut predikatnya dia? Jireh itu kalau ada satu lagu, Yehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Saya bilang Jireh, lalu dimaknai mencukupi, itu terlalu ringan, terlalu rendah. Jireh itu artinya menyediakan, mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Waktu Abraham mau sembeli leher Ishak, ada suara dari malaikat Tuhan, jangan. Tuhan pakai dia, sekarang aku tahu engkau tidak segan menyerahkan anakmu. Baru dia memandang ke salah satu tempat yang ada duri. Ada seekor domba. Dipakai kata menyediakan. Nah menyediakan itu dipakai kata Ibraninya Jireh. Artinya tadinya domba itu tidak ada, sekarang ada. Bilang amin. Jadi kita bersyukur kita punya Tuhan. Kita punya Yesus yang adalah Tuhan. Puji Tuhan ya. Saudara, ketuhanan Yesus itu jaminan. Di dalam kita melangkah di dunia ini dengan satu tujuan, sorga. Yesus yang adalah Tuhan adalah jaminan untuk kita sampai di tujuan kita. Bilang amin. Kan Yesus bilang, aku pergi ke surga, aku pergi kepada Bapa, menyediakan tempat bagimu. Jika tidak demikian, niscaya aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Apabila selesai aku mengerjakannya, aku akan kembali menjemput kamu. Supaya satu ketika di mana aku berada, kamu pun berada. Bilang amin. Suara saya ini kalau di film ya, ngedabing begitu. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, orang-orang menghamparkan jubah mereka. Dan Yesus menunggangi seekor keledai betina. Lebih bagus saya ya. Diusul Pak Opa, usul ngono loh. Ini ono teko gitu loh. Ono terjemah apa? Dabing-dabing begitu, usul Pak, usul. Hasilnya bagi dua. Ngono loh Pak. Alah Pak, koncoan loh. Koncoan. Amin. Sedangkan yang dulu saya pernah bilang, masih ingat. Suara saya lebih bagus dari iklan. Esensa itu yang kayak apa itu jatuh di keramik itu. Padahal mungkin cuma catur itu. Batu catur. Pak. Kan aslinya suaranya di iklan. Esensa, no tile like it. Betul? Yang di iklan kan begitu. Esensa, no tile like it. Saya bisa bikin lebih bagus dari itu. Makanya nih suaraku yang kena iklan pasti laris. Lah yo apa Pak Herman? Esensa, no tile like it. Nah, iki wong melaku-melaku iku langsung ngene. Nang top 10 mau tuku
Keramik begitu dengar iklannya, misalnya ada Essensa, saya langsung rekam suara saya di situ. Essensa, no tile like it. Langsung tuku. Cuma sayang belum ada orang panggil saya. Ya, mau pakai suara mungkin iklan, timbangannya repot, mau cari suara anjing, pakai saya. Lah ya toh. Lah. Saya waktu rekaman album Rohani di Jakarta, backing vokal saya Gloria Trio waktu itu. Baru yang punya studio itu bilang, Man, habis mereka ngisi vokal, kamu ya? Saya pikir mau isi vokal mana? Aku kepengen suara anjingmu itu. Supaya satu waktu kalau dia butuh suara anjing, sudah ada gitu loh. Tinggal mau butuh suara anjing yang kecil, yang remaja, yang pemuda, keluarga dewasa. Itu tinggal saya atur saja. Masih kecil belum sempurna. Kalau sudah remaja, kalau dia pemuda, kalau sudah dewasa, sudah mau mati, iki mau mati masih nunjukkan tajinya. Sakno asuko yang ini. Haleluya. Makane undang maneh. Aku sengaja iki. Sudahlah, yang pertama keuntungan kita, dia yang adalah Tuhan. Kalau alam semesta dia buat, apalagi hanya mengadakan apa yang kita perlu. Yang kedua, cepat-cepat saja. Mengapa kita untung punya Yesus, kita ikut Yesus? Karena Yesus penolong kita. Bilang amin. Mazmur 46 ayat 2. Saya baca. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bilang amin. Di waktu kita sakit, Yesus menolong dan menyembuhkan. Di waktu kita sedang lemah, Yesus menolong kita dan memberikan kita kekuatan. Saat di mana jalan kita sudah buntu, dan Yesus pun datang menolong kita, membuka jalan. Saat ada beban yang berat, Yesus pun datang mengangkat beban kita dan menggantikannya dengan kelegaan. Haleluya. Saat keluarga kita sedang berantakan, maka Tuhan pun datang menolong kita dengan cara memulihkan. Kenapa kita untung? Karena dia penolong. Senamanya manusia itu ono batase. Ada yang pernah janji, ya kalau lu punya uang, lu punya persoalan mengenai钱, lu telepon Oe tidak tak kabur, tidak tak kabur. Tapi ini saya waktu Oe telepon Oe bisa bantu, 25 juta, 50 juta saja, ya kecil Oe. Satu kali kita datang, ya lu perlu 100, ya kecil. Kasih minggu depan datang, lu perlu 250, ya kecil. Berikut dia tanya, itu siapa? Orang bilang, itu bapak yang 2 minggu lalu. Bilang, kong tidak ada. Sudah mulai lain. Tapi Allah di setiap detik kita datang, dia siap menerima, dia siap menolong. Itulah Allah kita dalam Yesus. Makanya saya katakan itu membuat kita untung punya dia. Dalam Alkitab banyak sekali peristiwa di mana Allah tampil, Yesus tampil, dan waktu dia tampil menjadi penolong, setiap persoalan, gak peduli besar kecil persoalan, pasti beres. Amen. Kalau itu badai berlalu. Amin. Coba bilang, badai pasti berlalu. Ngomong dengan yakin. Lihat, yang bapak-bapak dulu. Badai pasti berlalu. Ngomong itu harus ngene. Ojo gini, badai pasti berlalu. Alah, gak ada ekspresi. Ayo sing wedok ngene. Badai pasti berlalu. Kenapa? Ini kalau orang baru ketemu saya ini bingung. Di Manado loh, saya jemaat tanya gembalanya, Pastor, kira-kira Pak Herman begitu? Maksudnya ada unsur-unsur kewanitaan gitu loh. Gembalanya itu orang dari Temanggung, punya gereja besar di sana. Istrinya juga orang Surabaya. Waktu mereka tanya saya soal kelaki-lakian saya ini, jawabannya satu, pamungkas, nggak mungkin menghadirkan pertanyaan kedua Pak. Mereka bilang, Pak,
kira-kira Pak Herman gitu. Dia bilang, ya ndak lah. Orang Temanggung, ya ndak lah. Anaknya 5, mau sanksi opo. Makanya saya kadang-kala di mana-mana perkenalkan diri, saya tahu yang ada di hati ibu-ibu. Alah, nggak ada kerjaan lain, tak? Produksi anak, terus. Yaitu anugerah Tuhan. Persoalan apa saja pasti berakhir, bilang amin. Kenapa? Alasannya apa? Karena sampai kapanpun yang namanya kuasa Yesus, kuasa Tuhan kita akan selalu jauh lebih besar dari segala persoalan yang kita alami. Saya pastikan cuman saya yang khotbah cara ini di mimbar ini. Ada yang lain begitu? Nggak ada. Aku bukan orang Jawa, tapi aku bisa ngitung. Amin. Kulam niki. Payah kalau bahasa Jawa ndak bisa. 135 Mazmur ayat 5. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Bilang amin. Kalau ada Allah ilah yang berkuasa, pastikan Allah kita jauh lebih besar. Yang ketiga, mengapa kita punya keuntungan ikut Yesus? Yesus selalu menyertai kita, bilang amin. Yesaya 41 bilang, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Tahu arti penyertaan? Dia ada di samping kirimu, dia ada di samping kananmu, dia ada di belakang dan dia pun ada di depan, dia ada di atas, terlebih dia ada di dalam hatimu. Amin. Itu artinya penyertaan begini, penyertaan apa? Penyertaanmu baikku. Dia sertai kita dengan penyertaan yang sempurna, luar biasa sekali. Menyertai itu, kalau saya maknai, dia menjaga, melindungi, membentengi, memagari, sekaligus dia berperan sebagai perisai, dan dia juga sebagai pembela. Bilang amin. Tak cepat supaya cepat selesai. Saya sudah mulai lihat Pak gejala-gejala. Saya ini kan pendeta yang lihat wajah. Kelihatan, walau saudara pakai masker, wes ketok. Saya ini punya karunia membedakan. Mengetahui, saya kepengen firman Tuhan yang masih jalan, atau yang sudah wes stop aja. Saya tahu. Itu dari alis Pak. Itu maksudnya Pak, ojo suwe-suwe. Tapi ini alisnya masih kencang gini Pak. Oh, itu masih punya peluang bagi saya. Kenapa kita senang dan untung punya Yesus? Karena Yesus memberkati kita. Yohanes 10 ayat 10b. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bilang amin. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan maka semuanya itu akan ditambahkan. Kalau orang Batak bilang jumolo malului hamu harajoni debatai dohotna sahati gurana dungi tabaron nama akka ondeng. Ini sungguhan, gak bercanda. Ayat ini bunyinya Batak ini. Iya. Jumolo malului hamu harajoni debatai dohotna sahati gurana dungi tabaron nama akka ondeng. Pokoknya kita utamakan Tuhan, maka janji Tuhan pasti digenapi. Jadi berkat itu hanya berlaku bagi orang yang betul-betul melakukan perintah Tuhan. Filipi 4:19. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bilang amin lagi. Coba bilang, aku percaya. Tuhan memberkati saya. Tidak hanya sebatas cukup. Bilang, tetapi berlimpah-limpah. Haleluya. Kalau dia cukupi itu seperti 5 roti 2 ikan. Itu kan sudah ada, kurang. Cuman ini repot Pak. Yang ada sedikit, kurangnya buahnya. Ya, tapi tetap sudah ada dasarnya. Dia hanya melimpah-limpahkannya. Nah, yang betul itu seperti murid-murid. Waktu pulang dari danau, tengah danau, pulang tidak ada ikan. Waktu sebagainya. Ada kalau lauk padamu? Petrus bilang, enggak ada. Tebarkan jalamu sebelah kanan perahumu. Gak ada iwae nanggene ta. Delon apa kon? Aku iki ngerti nang iki jalaku tak tebarno. Gak ono iwae. Sudah kukatakan, tebarkan sekarang. Halah ya wis ngene ae. Nek nurut aku gak ono, tapi karena sampean sing nyuruh tak tebarno ae. Yang namanya orang nebar jala enggak ada apa namanya? Hati yang ngene. Tiba-tiba bunyi. Tolong, bunyi apa itu? Salah. Mulut saya, Pak. Kalau saya tanya, saya meniru suara
Ikan. Saya tanya, itu bunyi apa? Lah mulut saya loh, jelas. Oh, ini kalau yang ngundang saya mau stand up komedi ada, dia pikir nggak salah ngundang saya. Cuman saya nggak mau tampil langsung stand up komedi. Lebih baik suruh ajak di sini orang ibadah, saya undangan ke sini. Bilang amin. Ya, jadi Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Untung kita karena dia memberkati. Sudahlah, saya batasi saja. Yang terakhir. Yang kelima, kenapa kita untung ikut Yesus? Karena dia menepati janjinya. Ayo, ayat yang terakhir. Bilangan 23 ayat 19. Saya yakin ada ucapan syukur di hati ini. Katanya kalimat yang paling disukai jemaat ketika seorang pendeta berkhotbah. Terakhir, ya itu, terakhir. Terima kasih, nggak apa-apa. Itu namanya jujur. Loh, saya nggak nyalakan, bener. Apalagi kamu pendeta, aku ngomong nggak tahu diri, nggak lihat jam. Ayo kita baca-baca, ini ayat yang terakhir. Ini saking aku mau kan nyanyi, makanya aku nggak mau kekurangan waktu khotbah. Bilangan 23 ayat 19. 23. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, dan atau berbicara dan tidak? Kenapa dibilang Allah Tuhan bukan manusia sehingga ia berdusta? Berarti kita manusia suka. Satu suku saya, dia masuk di kebun nanas. Yang punya nanas orang Manado. Yang nyuri ini Sangir, saya punya suku. Kamu yang tukang curi nanas kita. Tidak. Lalu kamu ngapain? Cari tikus. Langsung yang punya kebun nanas merasa bersalah. Oh, cari tikus. Iya. Untuk apa tikus? Selai. Lah, maksudnya kan itulah. Buju, sembunyi mau bohong, mau disembunyi. Pasti ketahuan. Katanya cari tikus. Untuk apa tikus? Untuk selai. Ya, goblok. Tuhan kita tidak pernah berdusta. Setiap janji pasti ditepati. Tiada janji yang teringkari. Ini 5 hal yang menempatkan kita sebagai orang yang beruntung karena kita ikut dia. Ibu Suarsi membeli roti. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.